Wah, udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso di live sharing menulis. Kali ini saya bisanya cukup malam ya teman-teman karena memang ada kegiatan yang harus saya selesaikan sebelumnya. Kan, tapi saya tetap berusaha untuk berkomitmen untuk dapat live setiap hari ya. Sekitar ya di atas jam 9 lah tergantung saya bisanya jam berapa gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti live ini. Setidaknya kalau teman-teman ada kegiatan lain ataupun ingin cepat istirahat, teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai dunia tulis-menulis, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar ya. Jadi nanti saya akan coba jawab dan setelah saya jawab, teman-teman bisa untuk eh, apa namanya meninggalkan room setelah mendapat jawaban dari saya gitu. Dan teman-teman yang mungkin masih ada waktu atau besok kegiatannya tidak terlalu padat sehingga bisa mengikuti live ini, teman-teman bisa mengikuti live ini ya. Nah, seperti biasa, saya akan mulai dengan pertanyaan sih teman-teman. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan mengenai dunia tulis menulis apapun ya teman-teman ya. Bisa sesuai topik malam ini, bisa tidak juga gitu. Nah, nanti saya akan coba jawab. Kemudian teman-teman yang ada keperluan lain bisa meninggalkan room ini. Dan yang tidak ada kebetulan, tidak ada kegiatan lain, teman-teman bisa untuk apa namanya mengikuti live ini dengan tema yang menarik ya. Ini berbeda kali ini berbeda dengan 2 hari sebelumnya, tema yang agak berat ya. 2 hari kemarin live kita membahas mengenai dampak dari perkembangan teknologi informasi dan teknologi digital terhadap dunia tulis menulis, khususnya terhadap penulis. Dan yang paling menyeramkan adalah di pembahasan live kemarin ya, yang terakhir yaitu mengenai AI writing ya. Jadi apakah AI writing itu sama dengan profesi-profesi lain? Si AI ini mesin pengolah kecerdasan buatan ini bisa nantinya menggantikan tugas manusia, termasuk tugas manusia untuk menulis gitu ya. Nah, itu sudah kita bahas tuntas kemarin, pembahasan yang cukup berat sampai malam ya, sampai jam 12. Sekarang kita akan membahas yang ringan-ringan saja teman-teman ya. Beda dengan pembahasan sebelumnya yang kita lebih pembahasan yang berat ya, karya apa. Sekarang kita membahas yang ringan adalah mengenai novel teman-teman. Kalau kemarin kan ya baik fiksi atau non fiksi bisa masuk ke dalam pembahasan. Sekarang kita lebih kepada novel. Novel pun saya akan lebih fokus kepada novel yang membuat teman-teman rileks ya. Artinya bukan novel-novel yang berat, bukan novel horor, novel thriller ataupun novel-novel yang buat pusing kepala seperti novel fantasi ataupun novel science fiction. Tapi yang kita akan bahas adalah novel yang terkait dengan novel genre roman. Jadi ini genre novel yang paling tua dan yang paling banyak peminatnya sampai saat ini ya, dimanapun seluruh dunia. Novel yang banyak terjual, novel yang banyak ditulis itu adalah novel-novel yang bergenre roman, novel-novel romantis ya. Jadi itu yang kita bahas. Yang dibahasnya pun juga ringan saja, bukan masalah teknis apa namanya menulis, bagaimana menulis novel roman, bagaimana kita membuat alur cerita novel roman, maaf, bagaimana kita membuat plot novel roman, ataupun bagaimana kita mengatur pacing atau kecepatan sebuah alur cerita novel roman. Akan tetapi yang santai-santai aja itu artinya apa yang bisa kita eksplorasi sih kalau kita ingin membuat sebuah novel roman ataupun katakanlah cerita pendek tapi yang bergenre roman gitu. Mungkin teman-teman ada yang sekarang ya sudah mulai terpikir mungkin selama ini suka menulis walaupun menulis-nulis cerpen ataupun juga menulis-nulis di blog teman-teman, teman blog pribadi maupun apa blog berbayar maupun blog gratis. Teman-teman mungkin terpikir untuk menulis lah dimulai dari cerpen kemudian novel. Nah, itu untuk sebuah dan pasti ya karena yang paling mudah ya untuk membuat novel pertama kali adalah novel roman. Karena apa? Novel roman itu biasanya bercerita mengenai kehidupan sehari-hari dan sesuatu yang ya bisa dibilang hampir seluruh manusia mengalaminya gitu ya. Jadi sebuah novel roman itu hampir semua manusia pasti kan pernah mengalami hal-hal romantis ya dalam hidupnya di ya dalam state-state usia yang berbeda-beda tentunya akan tapi tetap itu adalah hal yang dekat dengan manusia sehingga kemungkinan besar teman-teman jika ingin tertarik untuk menulis cerita pendek ataupun novel, genre yang dipilih adalah genre roman. Ya, makanya kita akan bahas genre roman ini untuk pembahasan yang ringan-ringan saja, yaitu pembahasan mengenai
bagaimana kita mengeksplorasi sih sebuah novel bergenre roman itu sehingga novel itu bisa menarik gitu novel itu bisa mempunyai daya pikat pembaca yang besar sehingga apa yang telah kita tulis bisa memikat pembaca lain pembaca ya untuk membaca novel-novel kita tersebut gitu. Selamat bergabung Kak Tio ya. Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang ringan saja yaitu mengenai bagaimana kita mengeksplor sebuah novel ataupun cerita pendek yang bergenre roman. Jadi karena itu tadi saya pernah membahas ya, saya pernah bahas dalam beberapa live sebelumnya bahwa novel roman itu memang novel yang tanda petik lebih mudah dibuat karena itu adalah dekat dengan keseharian kita. Akan tetapi tetap kita harus mempunyai nilai tambah dari sebuah novel roman yang kita buat ya. Karena novel yang bisa saja kita buat novel roman itu novel cerita kita SMA dulu. Bisa, kita mungkin waktu SMA cowok ya naksir cewek misalnya ya teman-teman teman sekelas kita ataupun teman satu angkatan kita ataupun adik kelas kita. Nah itu bisa saja kita tulis akan tapi kalau hanya sekedar ceritanya datar-datar aja kita seneng, dia seneng, kemudian kita datang ke rumahnya malam minggu, ya lama-lama dia akhirnya mau untuk ini kita ajak jalan misalnya akhirnya jadian. Ya kalau cuma segitu mungkin itu karena itu hal yang sering kita lakukan ya secara nilai tambah tanda petik ya secara daya tarik dari novel tersebut mungkin akan kurang gitu. Makanya tetap harus ada polesan-polesan, sentuhan-sentuhan dari sebuah novel roman, even itu novel cerita anak SMA gitu kan atau bahkan mungkin cerita cinta monyet anak SMP itu tetap bisa dibuat menarik jika kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan, eksplorasi-eksplorasi dari novel tersebut sehingga menarik gitu. Sebaliknya kalau novel yang istilahnya novel dewasa lah dalam petik ya novel kisah cinta katakanlah orang yang bekerja gitu ya sudah bekerja usianya udah mature kemudian akhirnya melangsungkan ke jenjang pernikahan masalah yang kompleks akan tetapi kalau kita tidak bisa mengeksplorasi novel tersebut ya akan kejadiannya sama dengan kita sebuah novel kisah cinta monyet anak SMP ataupun anak SMA yang tidak kita eksplor hasilnya akan cerita tersebut tidak menarik dan mungkin cenderung datar dan akan membosankan untuk ditulis ya jadi kurang lebih itu sih teman-teman yang akan kita bahas ya. Ya karena saya belum membahas suatu novel, ya saya pin dulu ya barang-barang yang kelihatan. Yang saya pin ini adalah meja putar sih teman-teman. Fungsinya banyak ya teman-teman yang suka live, teman-teman tentu akan merasakan manfaat produk ini gitu. Harganya pun juga nggak terlalu mahal ya, sekitar 60-70 ribu. Dan fungsinya banyak ya untuk memajang produk apapun dan juga untuk menciptakan gerakan di dalam sebuah live ya. Karena di dalam live kita memang tidak boleh sekian puluh detik kita berhenti tanpa gerakan ataupun juga tanpa suara yang itu dapat membuat kita terkena teguran gitu ya dari TikToknya sendiri gitu. Jadi teman-teman ini juga salah satu untuk kita menciptakan gerakan dalam sebuah live dan juga untuk yaitu memajang produk kita gitu. Intermezzo ya teman-teman ya. Sekarang kita kembali ke pembahasan yang mengenai bagaimana kita mengeksplorasi sebuah novel yang bergenre roman ya. Ini kebetulan ini bukunya saya nggak tepat nih teman-teman. Ini buku novel anak ya, bisa untuk dewasa juga, tapi kurang tepat ditampilkan lah karena ya kita tidak membahas tentang roman ya. Mungkin kita akan ganti dengan novel yang bergenre roman lah. Ini mungkin nanti sedikit kita bahas ya sinopsisnya karena mungkin terkait dengan pembahasan kita. Nah, sekarang kita kembali ke novel yang ke pembahasan dari live kita ini gitu di mana pada live kita ini kita akan membahas bagaimana kita mengeksplorasi sebuah novel yang bergenre roman gitu ya. Ada beberapa ada ini tips ya, ada beberapa topik ataupun tema yang dapat diangkat untuk memperkaya sebuah novel roman sehingga novel roman tersebut tidak menjadi tanda petik datar ya, tidak menjadi klise, tidak menjadi hanya kisah cinta yang mungkin kalau untuk pembicaraan kita antara teman ataupun juga mungkin pengalaman kita menjalani kisah tersebut ya pasti menarik ya karena ada sisi-sisi emosional ketika kita misalnya cinta monyet dengan teman sekelas kita gitu kan tapi untuk sebuah karya tulis yang akan dibaca oleh orang lain yang orang lain situ mungkin tidak punya ikatan dengan kita tidak punya keterkaitan emosional dengan kita karena itu orang yang bukan kerabat kita bukan sahabat kita bukan teman kita ya tentu kita tidak bisa mengharapkan orang tersebut akan merasakan hal yang kita rasakan ketika kita mengalami cinta
monyet ataupun cinta, ya katakanlah cinta-cinta kita waktu zaman remaja dulu, dengan kita menuliskannya ya seperti datar saja seperti yang kita alami. Karena kalau kita yang mengalami, kita tentu ada sentuhan-sentuhan emosional, sentuhan-sentuhan romantisme yang membuat hal yang biasa tersebut menjadi luar biasa. Akan tetapi bagi orang lain kemungkinan besar tidak ya. Kalau kita tidak bisa mengolah novel ataupun cerita pendek yang kisah cinta kita dulu pada saat remaja itu dengan menarik. Nah, makanya ada beberapa tips untuk menambahkan beberapa topik dalam sebuah kisah cinta yang tanda petik biasa-biasa saja, walaupun tetap romantis, tetap emosional bagi yang mengalaminya, tapi bagi orang lain tentu tidak. Dan makanya supaya nilai-nilai romantisme, nilai-nilai emosional dirasakan oleh orang yang merasakan jatuh cinta tersebut, seorang pria dan wanita, sebuah novel ataupun sebuah cerita pendek yang dituliskan dari kisah nyata tersebut, misalnya kisah cinta anak SMA, itu harus perlu diberi tambahan-tambahan tema, diberi tambahan topik sehingga ceritanya lebih menarik ya. Toh kita kan tidak sedang menulis biografi kisah cinta kita waktu SMA kan. Jadi artinya boleh-boleh saja kita menjadikan kisah cinta zaman SMA kita itu sebagai latar belakang dari buku kita. Akan tetapi ya karena ini adalah novel ataupun cerita pendek ya kita bisa membuat imajinasi mengarangnya bebas ya. Artinya kita bisa tambahkan unsur-unsur lain yang tidak ada dalam kejadian kita dulu, akan tetapi bisa menambah seru dari cerita pendek ataupun novel yang kita buat, walaupun cerita besarnya, ide besarnya berasal dari cerita nyata kita waktu SMA dulu. Nah, ini ada beberapa teman-teman, ada sekitar 10 ya hal-hal ataupun tema-tema ataupun topik-topik yang bisa ditambahkan dalam sebuah novel bergenre roman sehingga novel tersebut menjadi kaya, menjadi kompleks, menjadi menarik dan menjadi layak dibaca oleh para pembaca gitu ya, yang menjadi sasaran pembaca kita gitu. Nah, makanya kita sekarang sedang akan membahas yang pertama, yaitu yang pertama adalah kita ini kan tinggal di Indonesia ya. Indonesia itu kan bisa dibilang negara yang sangat kompleks, bahkan paling kompleks ya. Secara geografi saja pulau kita berapa ya? Lupa saya waktu geografi dulu. Mungkin sekitar 17.000 lah pulau lah ya di Indonesia ya, baik yang bernama ataupun tidak bernama. Itu baru pulau, belum lagi penduduknya kan. Jumlah penduduknya besar ya, sekarang mungkin sekitar 280 juta dan terdiri dari banyak suku bangsa ya, ratusan atau bahkan mungkin ribuan gitu. Dan itu tinggal di pulau yang terpisah ya, mungkin beda dengan Amerika ya. Amerika itu memang penduduknya 300 juta ya, 300 juta lebih lah, lebih dari kita. Tapi kan itu di penduduknya itu terkumpul dalam satu benua ya, di dalam satu benua sehingga ya interaksinya lebih mudah gitu ya dalam daratan yang sama. Nah kalau kita kan sudah penduduknya besar, kemudian suku bangsanya banyak, tinggalnya pun di daerah yang terpisah-pisah oleh pulau-pulaunya gitu sehingga menjadi kompleks dan beragam, dan otomatis beragam secara budaya, secara sosial, dan juga secara nilai-nilai norma-normanya pun juga beragam gitu ya. Dan itulah kenapa bangsa kita itu disebut bangsa yang sangat kompleks ya. Dari sisi apapun, dari sisi sosial jelas kompleks, budaya jelas kompleks, politik ya kompleks karena ya terdiri dari budaya dan sosial yang kompleks. Bahkan dari sisi ekonomi pun kompleks ya. Saya sendiri kan berbackground marketing ya. Saya 20 tahun di bidang marketing dan saya merasakan waktu saya kuliah pun saya udah mendapatkan informasi dari dosen-dosen saya bahwa pasar Indonesia itu kompleks ya. Tidak ada pasar di bagian manapun di dunia itu yang sekompleks dengan Indonesia gitu. Makanya istilahnya seorang marketing ataupun seorang pemasar yang bisa menguasai pasar Indonesia, dia dengan mudah misalnya dia bekerja di perusahaan multinasional, kemudian dia ditugaskan ke luar negeri ya untuk bekerja sebagai ekspatriat di negara lain. Dia akan lebih mudah memahami karakter ataupun juga kebiasaan ataupun juga buying habits, kebiasaan membeli dari penduduk di negara tersebut, karena ya tidak pasti di negara manapun ditempatkan, even itu di Amerika, tidak akan sekompleks dengan pasar di Indonesia ya. Istilahnya ya pasar kita itu sangat kompleks dan tidak bisa misalnya kita tembak iklan TV mungkin bisa ya ditembak seluruh nasional, tapi apakah dampaknya akan sama di seluruh daerah? Itu nggak ada yang bisa jamin. Apalagi iklan-iklan yang sifatnya
terbatas ya, kayak iklan koran ataupun iklan majalah. Nah, makanya lagi-lagi dengan kompleksnya budaya kita, dengan kompleksnya sosial yang kita punya, itulah bisa menjadi salah satu kekuatan dalam kita membuat sebuah novel roman ya. Jadi novel roman tersebut dapat menjadi menarik kalau kita bisa memasukkan unsur-unsur budaya ataupun unsur-unsur lokal sebagai bagian dari novel kita. Even itu tadi saya bilang, mungkin ya sekedar novel cerita remaja aja ya katakanlah kalau zaman sekarang mungkin Dilan gitu loh. Kalau zaman dahulu ya 20 tahun, 30 tahun lalu mungkin cerita lupus lah gitu. Cerita cinta yang biasa-biasa saja tanda petik ya. Akan tetapi kalau kita bisa menambahkan unsur-unsur lokal, unsur-unsur budaya dan sosial yang unik di masing-masing daerah, masing-masing wilayah, itu bisa menjadikan novel kita ataupun cerpen kita tuh menjadi jauh lebih menarik gitu ya. Jadi kita bisa mengeksplorasi nilai-nilai lokal yang unik. Ini contohnya misalnya teman-teman pasti udah tahu ya ada novel Saman ya dari Ayu Utami. Itu kan apa namanya? Terus terang saya juga belum pernah baca, tapi saya pernah baca resensinya sih, belum pernah baca buku secara utuhnya. Akan tetapi dia membahas tema sosial budaya di Sumatera ya, dan itu kan kompleks dan menarik gitu ya bagi penduduk di luar Sumatera, tentu menarik karena bisa membaca novel sekaligus bisa mengetahui budaya ataupun juga nilai-nilai yang berada di Sumatera. Yang dipendudukkan di Sumatera sendiri pun kan Sumatera pun juga luas ya. Mungkin bisa jadi ada perbedaan budaya, bisa ada perbedaan nilai-nilai sehingga juga menarik bagi mereka gitu sih. Makanya apa namanya dan mengolah ceritanya pun juga lebih tanda petik bisa lebih mudah tanda petik ya bagi Ayu Utami penulisnya ya karena ya uh, tanpa harus diolah dengan kompleks saja situasi budaya sosial di Sumatera yang menjadi latar belakang penulisan novel Saman ini pun sudah kompleks apalagi ya dengan piawainya Ayu Utami berhasil mengolah kekompleksan itu dengan cara yang kompleks sehingga menjadikan novel tersebut jadi kompleks dan lebih menarik untuk diolah gitu ya, dibaca oleh pembaca. Ya, walaupun ini juga butuh kepiawaian sih, ya Ayu Utami kan teman-teman udah tahu ya, secara jam terbang juga sudah sangat tinggi lah gitu. Jadi dia bisa mengolah sesuatu yang kompleks dengan cara yang kompleks, tapi bisa dicerna dengan baik oleh pembacanya. Artinya pembacanya tidak perlu memerlukan intelijensia tertentu untuk memahami kekomplekan dari novel yang didasarkan pada kekomplekan latar belakang budaya di Indonesia gitu ya. Itu yaitu tentu keunggulan dari Ayu Utami dan ceritanya menjadikan menarik gitu. Jadi itu satu teman ya baru satu hal yang bisa membuat sebuah novel itu mempunyai daya tarik karena dia sangat kompleks dalam membuat sebuah alur cerita dengan menambahkan unsur-unsur budaya lokal di suatu daerah gitu. Jadi itu yang pertama teman-temannya, tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kita juga bisa membuat sebuah novel cerita roman biasa dan petik akan tetapi menjadi jauh menarik gitu ya. Ya walaupun bukan berarti juga itu roman itu berupa romantisme cinta ya. Roman-roman kan ya kita bisa berkata bahwa cinta itu universal ya. Secara umum adalah pria dan wanita, tapi secara luas lagi adalah cinta itu misalnya dengan orang tua dengan anak, kemudian antara sahabat ataupun juga bahkan sahabat dengan orang yang jadi panutan, misalnya guru gitu ya. Nah, itulah makanya kita juga bisa menempatkan sebuah unsur tambahan daya tarik dari sebuah novel roman, apapun setting ataupun tema dari novel roman tersebut, dengan tambahan apa namanya topik mengenai konflik generasi ya. Jadi kan kita udah tahu lah ya antara generasi itu pasti ada konflik ya antara orang tua dan anak aja itu sudah sering kali terjadi konflik ya walaupun intensitasnya berbeda-beda ya tergantung masing-masing keluarga, tapi kan itu pasti sudah terjadi konflik. Apalagi kita kalau berbicara generasi secara umum, generasi yang lebih muda dengan generasi yang lebih tua, di situ kan kesenjangan ya, apa namanya perbedaan generasi itu bisa menjadikan konflik, dan konflik seperti saya sering bahas adalah unsur yang sangat penting bagi sebuah novel, apalagi novel roman ya. Sebuah novel roman itu
tidaklah bisa disebut sebuah novel roman kalau tidak ada konflik di dalamnya gitu. Dan salah satu unsur pemetik ataupun pencetus konflik itu adalah kita menempatkan gap generation ataupun juga kesenjangan generasi gitu. Nah, itulah teman-teman. Jadi kita bisa banyak mengolahnya ya. Artinya misalnya kisah generasi perbedaan generasi yang paling umum adalah misalnya kisah cinta antara seorang pria dan wanita dan mereka harus meminta persetujuan orang tuanya gitu kan. Itu orang tua punya pandangan tersendiri mengenai jodoh yang tepat buat anaknya, sementara anaknya pun juga pasti punya pandangan yang berbeda mengenai jodohnya gitu. Nah, itu pasti akan menimbulkan sebuah tambahan ataupun unsur selain kisah cinta si pria dan wanita tadi juga ditambahkan dengan unsur bagaimana ada kesenjangan generasi dengan orang tuanya, memperoleh izin orang tuanya gitu ya. Yang paling ya itu ini adalah sebetulnya topik yang apa namanya tips yang sudah dipakai dari zaman sastrawan pujangga zaman dulu ya. Teman-teman kalau tahu apa kisah Siti Nurbaya pun juga itu kurang lebih adalah konflik generasi juga ya, di mana ya kita lihat lah kan ada Datuk Maringgi yang usianya sudah tua senior, kemudian dinikahkan dijodohkan dengan Siti Nurbaya yang usianya masih muda. Itu pun sudah ada gap generasi antara tokoh utamanya sendiri ya, antara tokoh utama dari sebuah novel roman, yaitu yang biasanya pria dan wanita yang saling mencintai atau setidaknya saling disatukan ya, walaupun dengan katakanlah dengan pasangan atau jodoh. Nah, itu pun kan pertikaian itu terjadi karena adanya peran orang tuanya Siti Nurbaya kan dengan berbagai alasannya. Nah, jadi pengolahan gap generasi saja itu sudah membuat novel Siti Nurbaya itu menjadi kompleks, lebih menarik daripada sekedar misalnya kisah kawin paksa ya, tanda petik, kawin yang dijodohkan, menikah yang dijodohkan, yang kalau tidak ditambahkan unsur adanya gap generasi mungkin akan menjadi kurang menarik ya cerita Siti Nurbaya itu. Nah, itulah makanya untuk menambahkan unsur daya tarik ataupun juga eksplorasi novel yang menarik, tipsnya yang kedua adalah yaitu tadi kita menambahkan adanya gap generation ataupun juga adanya kesenjangan generasi yang bisa menimbulkan konflik ya. Ya walaupun belum tentu itu menimbulkan konflik yang besar ya. Kalau Siti Nurbaya kan itu konflik pribadi yang sangat besar ya, terutama bagi Siti Nurbaya sendiri. Tapi juga kita bisa misalnya itu diterapkan pada gap generation itu sebuah novel yang bahkan kisah cintanya kisah cinta umum ya, artinya bukan cinta pria dan wanita tapi cinta seorang anak, sekelompok anak dengan orang tuanya. Orang tua bisa dalam orang tua kandung ataupun juga orang yang dituakan ya, dalam hal ini misalnya guru. Nah, itu makanya kalau kita pasti ya pernah minimal menonton film atau bahkan telah membaca novel Laskar Pelangi ya teman-teman ya, itu ya 10-20 tahun yang lalu. Nah, itu sangat terkenal dan saya yakin generasi sekarang pun pasti pernah menonton filmnya ataupun membaca novelnya. Itu pun juga dari Andre Hirata ya. Itu pun sebetulnya juga novel yang menjadi menarik karena memasukkan unsur-unsur adanya konflik antar generasi ya. Ya tentu ya generasi misalnya ini dengan si anak, kelompok anak sahabat itu dalam satu kelas dengan misalnya dengan gurunya, kemudian dengan orang tuanya dan juga dengan kelompok masyarakat lain yang usianya lebih tua. Nah, itu jadi konflik generasi itu bisa ditambahkan pada sebuah novel roman, sehingga novel roman yang mungkin tadinya kalau tidak kita tambahkan unsur adanya konflik generasi menjadi tanda petik datar, menjadi klise, akan tetapi kemudian berubah menjadi novel yang menarik gitu ya. Itu tips yang kedua ya teman-teman ya, untuk membuat ataupun eksplorasi sebuah novel bergenre roman, novel ataupun cerpen bergenre roman yang akan menjadi jauh menarik kalau kita tambahkan unsur-unsur tersebut. Nah, unsur ketiga yang bisa kita tambahkan ke dalam sebuah novel roman, sehingga novel roman yang mungkin secara umum itu ceritanya sama ya, kisah cinta antara pria dan wanita dalam segala macam bentuknya, itu kisah yang biasa, kisah yang klise, kisah yang mungkin bagi yang tidak mengalaminya bukan sesuatu yang luar biasa, menjadi luar biasa bagi pembaca ya, karena ya itu ditambahkan unsur-unsur yang menarik. Unsur yang ketiga itu adalah realisme sosial gitu teman-teman ya. Jadi dia menciptakan mengenai realitas sosial gitu. Jadi bagaimana realitas sosial dan ekonomi. Jadi ya
selain bercerita mengenai kisah cinta, di situ ada realisa sosial dan ekonomi. Misalnya ya, ini adalah cinta misalnya si kaya dengan si miskin. Itu kan akan menambahkan, misalnya ya itu tadi cinta antara si kaya dan si miskin. Kalau kita hanya bercerita cinta antara anak SMA, mungkin akan biasa saja. Tapi cinta antara anak SMA yang kaya dengan yang miskin, itu akan membuat sebuah novel tersebut jadi eksplorasi yang menarik gitu ya, sehingga apa namanya, akan ada mungkin konflik-konflik ataupun juga kompleksitas cerita yang bisa lebih digali dari adanya kesenjangan sosial tersebut gitu. Nah, apalagi kalau kita kaitkan lagi dengan misalnya tadi generation gap ya. Kalau orang anaknya mungkin tidak peduli, misalnya seorang wanita berpacaran dengan pria yang teman sekolahnya yang ekonominya jadi bawah, anaknya mungkin nggak masalah, orang tuanya akan problem kan. Nah, itu membuat eh, penulis jadi lebih banyak celah, lebih banyak kesempatan untuk mengolah novel tersebut menjadi menarik, yaitu karena bisa menambahkan unsur-unsur konflik di dalamnya ya. Jadi ya kurang lebih sih gitu teman-teman ya. Jadi realisme sosial itu, realitas sosial itu bisa ditambahkan dalam sebuah novel yang walaupun bergenre roman, akan tetapi bisa membuat novel roman tersebut menjadi jauh lebih menarik, jauh lebih menantang untuk dibaca gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dialektika dan juga bahasa daerah. Jadi jika kita menggunakan, oh ya teman-teman, tadi saya kelupaan. Contoh dari sebuah novel yang memasukkan unsur-unsur realitas sosial dalam novelnya, sehingga tidak sekedar cerita cinta, cerita romantis, tapi juga ada cerita-cerita mengenai realisme sosial. Itu contohnya adalah novel Cerpen Tentang Cepen dari Dia Lestari ya. Nah itu mungkin teman-teman, saya terus terang belum pernah baca, hanya baru baca sinopsisnya. Teman-teman mungkin yang pernah baca bisa memberi komentar ya di kolom komentar. Oh begini apa namanya, ya benar seperti ini gitu, atau salah seperti ini bisa monggo teman-teman ya kalau ingin membuat tambahan gitu. Nah, kemudian yang keempat itu tadi kita bisa memasukkan unsur dialek ataupun juga bahasa daerah yang membuat novel tersebut menjadi menarik. Ini contohnya adalah novel Cantik Itu Luka dari Eka Kurniawan ya, di mana dia banyak menggunakan ungkapan-ungkapan ataupun juga dialek-dialek bahasa Jawa dalam dialog di novel tersebut. Nah, itu kan membuat menjadi unik ya, setidaknya mungkin bagi pembaca yang berasal dari Jawa itu akan ya mungkin mengingatkan ke kampung halamannya lah kalau dia tinggal di kota besar sekarang misalnya ya di Jakarta ataupun di kota lain di luar Jawa misalnya, itu akan menimbulkan tanda petik romantisme lah. Jadi ya kurang lebih sama seperti dengan kenapa makanan daerah gitu itu banyak laku di luar daerah yang lain daripada daerah sendiri ya, karena ya itu tadi ada unsur kangen, ada unsur ya apa namanya romantisme, ada unsur untuk apa namanya mengenang ketika dia kecil dengan makanan tradisional tersebut gitu. Sementara ketika dia mungkin sedang berkunjung ke kampung halamannya, dia tidak tertarik untuk menikmatinya karena ya dia kekangenan dia dengan daerah tersebut sudah terpenuhi dengan ketemu keluarga, bapak, orang tuanya di sana, anak saudara, dan juga melihat wilayah tempat-tempat yang sering dia kunjungi dulu waktu kecil gitu. Akan tetapi begitu dia ada di kotanya yang jauh dari kota asal, kekangenan terhadap daerahnya itu bisa diwujudkan dalam ya menikmati kuliner dari daerahnya sendiri dulu. Sama yaitu dengan kita membaca novel yang ada unsur-unsur dialek ataupun juga bahasa dari apa namanya unsur-unsur dialek dan juga unsur-unsur bahasa daerah dari asalnya, itu akan mengobati lah setidaknya ya teman-teman ya apa namanya kekangenan dia terhadap eh, daerahnya, kotanya tersebut gitu ya. Ya itu sih teman-temannya kurang lebih seperti itu. Kita bisa memasukkan unsur-unsur dialek ya, walaupun ya itu ya tentu ya harus ada, kalau penulisnya dari daerah tersebut itu akan lebih mudah ya, karena istilahnya dia udah mengetahui dialek-dialek dan bahasa-bahasa daerah di tempat yang dijadikan bagian dari novel tersebut. Akan tetapi kalau dari penulis adalah dari daerah yang berbeda, tentu diperlukan riset yang mendalam ya. Makanya ya untuk novel ini teman-temannya, novel Istri Salihah itu kan bercerita kisah percintaan. Nah akhirnya mereka menikah, seorang yang berasal dari Sumatera ya, dari Medan, dengan seorang yang berasal dari Bogor, dan seorang wanita ya, prianya dari Medan. Nah, saya tidak sengaja tidak masukkan unsur-unsur dialek di situ.
Uh, even ketika ada dialog antara si pria tadi dengan orang tuanya gitu ya, ketika dia dalam proses mereka untuk menikah ataupun juga ketika mereka menikah ada masalah, kemudian mereka orang apa si pria tadi mungkin konsultasi dengan ibunya. Nah itu saya tidak memasukkan unsur-unsur misalnya dialek Medan ataupun juga bahasa Batak ataupun bahasa di Medan di situ karena ya saya tidak punya knowledge di situ dan saya pikir saya akan fokus kepada pembahasan yang lain dan tidak menggunakan unsur apa namanya dialek dan bahasa daerah sebagai unsur penarik dalam novel saya ini ya Cesalia ini ya teman-teman ya. Jadi ya seperti saya bilang novel kita membuat tulisan itu kan tidak ada hukum pastinya, tidak ada rumus pastinya gitu ya. Jadi nanti saya akan jelaskan ada 10 hal-hal yang bisa dimasukkan, unsur-unsur 10 unsur yang bisa dimasukkan dalam sebuah novel untuk menjadikan novel roman tersebut menarik. Tidak berarti ya harus semuanya dimasukin gitu. Bisa jadi satu ataupun dua unsur saja dimasukkan. Yang penting menjadikan novel bergenre roman kita ataupun juga cerpen bergenre roman kita menjadi novel ataupun cerpen yang menarik gitu. Jadi itu yang keempat ya teman-teman ya, kita menggunakan dialek ataupun bahasa daerah masing-masing gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah kita apa namanya menghadirkan isu-isu yang kontemporer ya, artinya isu-isu yang sekarang sedang viral lah ya. Misalnya isu lingkungan ya, kalau ya sekarang kan di Jakarta lagi heboh mengenai kualitas udara yang sangat buruk ya, yang ternyata ada beberapa hal sebabnya antara lain dari pembangkit listrik tenaga uap dan juga yang lain ataupun juga polusi kendaraan. Nah, itu kan bisa kita jadikan misalnya kan berarti isu lingkungan. Nah, kita bisa masukkan isu lingkungan dalam sebuah novel percintaan ya. Mungkin sedikit aneh ya, tapi bisa saja misalnya kita bercerita mengenai seorang aktivis lingkungan yang kemudian dia ya mungkin jatuh cinta dengan teman-teman sama aktivis atau bahkan jatuh cinta dengan kan aktivis lingkungan itu kan pasti konfliknya sering dengan perusahaan ya, maksudnya dengan perusahaan-perusahaan yang dianggap itu merusak lingkungan gitu. Bisa jadi misalnya seorang aktivis, pemimpin aktivis yang apa lingkungan, kemudian dia mengajukan istilahnya protes keberatan kepada suatu perusahaan, malah akhirnya misalnya bertemu dengan pihak PR ya atau public relation atau pihak dari corporate relation di perusahaan tersebut, mungkin seorang wanita ya misalnya, ya bisa jadi kemudian timbul rasa cinta di antara mereka. Nah itu kan pasti akan ada konflik kepentingan ya, artinya di satu sisi mereka mungkin timbul rasa cinta, di sisi lain mereka mewakili entitas, mewakili organisasi, mewakili perusahaan yang saling berkonfrontasi. Nah, bagaimana mereka mengolah sebuah konflik di luar mereka itu, tapi mereka juga menjalin kisah kasih antar mereka tanpa itu dapat mempengaruhi objektivitas dari mereka memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Nah, itu kan menjadikan kisah cinta itu menarik daripada misalnya kisah cinta seorang ya katakanlah aktivis lingkungan dengan seorang corporate relation ataupun juga dengan seorang public relation di suatu perusahaan, tapi mereka tidak ada hubungannya perusahaannya. Artinya perusahaannya itu tidak melanggar lingkungan dan si aktivis itu mungkin sedang fight ataupun juga berjuang untuk kerusakan lingkungan dari perusahaan yang lain. Itu tentu tidak akan menarik karena ya isu lingkungannya tidak terangkat dalam novel tersebut. Akan tetapi kalau kita memasukkan konflik isu lingkungan itu, yaitu tadi seorang aktivis lingkungan, seorang pria kemudian banyak bernegosiasi dengan perwakilan dari perusahaan yang dianggap perusahaan lingkungan dan itu adalah wanita dan mereka timbul rasa cinta. Nah itu menjadikan cerita cinta yang tanda petik biasa-biasa saja menjadi menarik. Jadi ya unsur-unsur menghadirkan isu-isu kontemporer itu juga hal yang kalau misalnya penulis dapat memasukkan unsur-unsur tersebut dengan baik, itu menjadikan sebuah novel roman itu menjadi jauh lebih menarik dan jauh dari klise ya. Jadi contoh-contoh yang penerapan isu-isu kontemporer dalam sebuah novel roman ya yang ya terkesan novel cinta tapi menjadikan novel tersebut kompleks, misalnya Manusia Setengah Salmon ya karya Raditya Dika ya, teman-teman mungkin pernah baca novel tersebut. Nah itu yang memasukkan unsur-unsur isu kontemporer dalam sebuah novel roman, walaupun ya mungkin ya dalam novel ini tidak se-ekstrim yang saya kasih contoh tadi ya. Saya tadi memberi contoh ekstrim itu ya sekedar biar teman-teman ada gambaran tuh bagaimana sebuah cerita cinta yang biasa-biasa bisa menjadi luar biasa, menjadi menarik jika kita bisa memasukkan unsur-unsur dari
isu kontemporer itu dalam masuk ke dalam hubungan cinta adalah seorang pria dan wanita gitu. Itu tips yang kelima teman-temannya untuk membuat sebuah novel roman bergenre roman itu menjadi jauh lebih menarik, jauh lebih menantang tanda petik bagi pembaca untuk membacanya dan juga memudahkan penulisnya untuk mengeksplorasi ceritanya lebih lanjut lagi gitu. Nah, yang keenam adalah gaya penulisan yang kreatif gitu ya. Jadi ya bisa jadi kan gaya penulisan itu membuat suatu cerita yang biasa tuh menjadi unik ya. Unik tuh bisa jadi aneh sih. Jadi kan kita sering juga yang menonton film yang diangkat dari novel ataupun juga membaca novel yang ceritanya mungkin agak unik, gaya bahasanya mungkin bukan gaya bahasa kita sehari-hari ya. Jadi misalnya gaya bahasa yang apa namanya begitu kompleks. Yang pertama backgroundnya adalah bukan background situasi kita sehari-hari, itu mungkin background yang ya masuk ke menggabungkan novel roman dengan novel fantasi dengan novel misteri sehingga jalan ceritanya juga menjadi unik dan seolah-olah berada di dunia lain ya. Itu mungkin ya kalau di dunia lain itu dalam petik misalnya film. Saya sering kasih contoh ya film Lord of the Ring itu kan juga itu penulisnya novel ataupun skenario filmnya membuat genre fantasi ya. Jadi benar-benar lingkungan di dalam film atau novel tersebut adalah fantasi yang tidak ada di dunia nyata gitu. Nah, tentu apabila kita menggabungkan sebuah novel roman dengan sebuah genre novel fantasi itu kan menjadikan lebih mudah membuat gaya-gaya bahasa yang berbeda dengan gaya bahasa kita sehari-hari sehingga menjadikan kisah cinta di dalam novel tersebut bukan kisah cinta biasa ya karena ya gaya bahasa yang dipergunakan pun juga tidak biasa gitu. Nah, kalau contoh itu kan yang saya memberi contoh di ini ya, misalnya ada kisah cinta di dalam film Lord of the Rings misalnya itu menjadikan ya itu tadi tidak sekedar cerita cinta tapi juga ada unsur-unsur keunikan dari kehidupan dunia yang dunianya itu tidak ada di dunia nyata karena memang dunia hayalan, dunia fantasi dari penulisnya gitu ya. Nah, itu contohnya adalah teman-teman pasti ya mungkin sudah pernah baca ya novel Supernova dari D. Lestari. Dia menggunakan narasi yang bergantian antara karakter gitu dan tentu kan novel Supernova itu adalah gabungan antara novel apa namanya tadi saya bahas ya di belakang teman-teman ya gabungan antara novel bergenre roman dengan bergenre fantasi gitu bahkan digabungkan juga dengan genre misteri sehingga ya latar belakangnya saja unik kemudian gaya bahasa yang dipergunakan unik kemudian ya ditambah lagi dengan keunikan itu cepatnya berpindah apa namanya komunikasi antara karakter gitu. Jadi bergantian antar karakter itu diceritakan dalam novel tersebut sehingga ya menjadikan novel tersebut unik ya. Ya lagi-lagi ini adalah novel yang kompleks ya saya bilang itu tergantung kemampuan dari penulisnya untuk membuat novel yang kompleks. Tidak saja kemampuan untuk mengolah sebuah novel yang kompleks dengan tema kompleks, tapi bagaimana menyederhanakannya dalam bentuk bahasa sehingga dapat dicerna dengan mudah oleh pembacanya. Itu tentu memerlukan ini ya selamat bergabung Kak Zotber ya. Nah, itu memerlukan kita untuk kemampuan untuk menulis yang kompleks ya gitu. Tapi setidaknya itulah gaya bahasa penulisan yang berbeda itu juga bisa membuat sebuah novel roman yang tanda petik biasa-biasa saja menjadi jauh lebih menarik gitu ya. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah dinamika keluarga ya. Jadi dinamika keluarga itu ya istilahnya kan ya secara umum keluarga itu kehidupannya ya biasa-biasa ya rutin ya artinya biasa-biasa tidak ada konflik yang mendalam lah gitu kan bisa ya misalnya seorang pria wanita menikah kemudian punya anak kemudian anaknya itu dari mulai lahir dia dalam kandungan kemudian lahir kemudian besar dari TK sekolah sampai SMA sampai kuliah kemudian menikah. Nah itu kan secara umum ya walaupun mungkin ada konflik-konflik ada riak-riak ke dalam setiap keluarga tapi relatif riak-riak ataupun konflik tersebut adalah konflik yang ringan ya, bukan suatu yang besar. Nah, kalau kita menggunakan dinamika keluarga sebagai unsur daya tarik sebuah novel roman, ya tentu kita tidak akan bercerita seperti itu. Cerita yang ya tanda petik ya cerita umum, cerita yang biasa dialami oleh sebagian besar keluarga gitu. Tapi kita mungkin akan mengambil sedikit kasus dari cerita keluarga yang berbeda dengan yang kita lihat ataupun kita dengar ataupun kita alami juga sehari-hari gitu ya. Nah, jadi ya bisa terjadi misalnya kita kisah cinta dalam sebuah yang keluarga yang broken home yang keluarga yang pecah itu
bisa membuat menarik sebuah kisah cinta ya, daripada kisah cinta laki-laki dan perempuan yang keluarganya baik-baik saja. Itu tentu ya, ya bisa ditambahkan unsur lain untuk menarik, tapi kalau misalnya si penulisnya kurang ahli atau kurang bisa mengolah, mengeksplorasi kisah cinta yang tanda petik biasa-biasa tersebut, ya ceritanya juga akan menjadi biasa-biasa ya, akan cerita kasih kisah cinta seorang laki-laki dan wanita, kemudian mereka keluarganya juga baik-baik saja, kemudian mereka hubungannya baik-baik saja, ya tadi udah menikah sampai punya anak, anaknya bentar punya anak lagi, punya cucu, ya udah selesai gitu ya. Ya tentu akan tanda petik sedikit garing ya novelnya gitu. Makanya dinamika keluarga, kehidupan keluarga yang kompleks yang mungkin sangat berbeda dengan kehidupan sehari-hari umumnya keluarga itu bisa menjadikan unsur tambahan dalam sebuah novel untuk menjadikan novel tersebut menjadi novel yang sangat kompleks ya. Jadi misalnya ya ini contoh ya, contoh dalam novel Indonesia, novel Bumi Manusia ya dari Pramudia Anandatur ya. Jadi menceritakan mengenai konflik kehidupan keluarga priayi di zaman kolonial dulu. Nah itu kan kehidupan keluarga priayi di zaman kolonial aja itu sudah kehidupan yang beda ya dengan keseharian kehidupan keluarga pada zaman penjajahan dulu ya, karena seumumnya rakyat biasa gitu. Itu pun sudah beda, apalagi tambah lagi dengan unsur konflik. Jadi itu teman-teman, dinamika keluarga bisa membuat sebuah novel yang bisa jadi kalau nggak bagus diolahnya biasa-biasa menjadi novel yang luar biasa. Jadi contohnya ya tadi ya misalnya kisah cinta seorang pria dengan wanita yang salah satunya ataupun dua-duanya dari keluarga yang broken home, keluarga yang pecah, itu akan lebih mudah bagi penulisnya untuk mengolah sebuah alur cerita, sebuah cerita yang jauh menarik daripada ya hanya keluarga yang dua-duanya keluarga baik-baik saja gitu ya. Nantinya kalau tidak pintar mengolahnya bisa jadi itu cerita yang datar-datar saja ya, cerita-cerita yang kurang menarik untuk dibahas gitu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah bisa menggunakan karakter anti-hero gitu. Karena umumnya ya kalau novel lah apapun lah ataupun cerpen apapun lah tidak harus bergenre bergenre roman itu pasti ada pahlawannya ya, artinya ada tokoh protagonis, tokoh yang hebatnya ya jagoannya lah gitu ya. Kalau kita tadi bicara bahkan di novel ataupun cerita fantasi misalnya kayak tadi Lord of the Ring pasti kan ada jagoannya kan. Nah, di dalam sebuah novel eh, pada umumnya pun juga pasti ada cerita yang tokoh utamanya kan yaitu laki-laki dan wanita dalam sebuah novel genre roman. Nah, dalam genre tersebut tentu ya ya biasanya ada pahlawan ya. Pahlawan belum tentu dia pahlawan seperti pahlawan perjuangan ya. Bisa jadi misalnya di novel ini teman-teman ya, ini novel Semua Demi Cinta. Ini kan bercerita mengenai seorang pria, ya seorang dan dia ya tanda petik jagoan juga karena si Taufik ini adalah ketua senat ya di sebuah fakultas di universitas negeri yang sangat terkenal di Yogyakarta gitu. Nah, itu pun dia udah tokoh hero kan. Kemudian dia berhasil memikat hati seorang wanita yang wanita tersebut adalah anak dari seorang pengusaha besar di Jakarta gitu ya. Nah, sementara si Taufik sendiri adalah keluarga biasa-biasa aja. Nah, itu kan hero kan. Nah, jadi si wanita itu pun si Santinya pun juga tanda petik hero karena dia adalah dia pintar, dia kemudian cantik, dia kemudian dari keluarga yang berada gitu. Nah, kemudian setelah menikah juga si Taufik sebelum menikah Taufik bekerja di sebuah perusahaan besar di luar kota dan kemudian setelah menikah dia memutuskan untuk balik ke Yogyakarta karena Santi ingin tinggal di Yogyakarta karena Santi bekerja di perusahaan budenya gitu ya, perusahaan kakak ayahnya gitu. Nah, sehingga akhirnya Taufik keluar dari kantor dari perusahaannya kemudian dia mendirikan usaha bakery, usaha usaha untuk membuat makanan ya kuliner. Nah, itu kan berarti dia juga hero kan sampai perusahaannya menjadi besar. Nah, itu kan berarti berita mengenai hero. Nah, ya kalau bisa ya saya jamin sih cerita ini walaupun 600 halaman menarik ke teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya saya sudah pin bisa baca itu di etalasenya sinopsisnya seperti apa. Saya jamin ini menarik ya. Akan tetapi seringkali juga untuk membuat sebuah novel yang bergenre roman itu menarik itu dengan membuat anti-hero. Artinya di situ adanya tokoh utama, tidak ada tokoh atau protagonis gitu, tokoh yang hebat, tokoh yang menjadi hero apapun bentuknya, tapi tokoh-tokoh yang
biasa-biasa, bahkan tokoh-tokoh yang sifatnya ambigu ya, tokoh-tokoh yang kompleks, yang ambigu, yang ya tidak bisa orang menyebutnya tuh hebat gitu, tidak bisa orang menyebutnya tuh ya sebagai pedoman lah, sebagai panduan lah gitu. Walaupun dia bukan masuk kategori protagonis ya. Kalau protagonis sudah jelas kalian, yaitu adalah antitesa ataupun juga anti dari sesuatu yang baik ya, sesuatu yang buruk. Bisa jadi hal yang tidak buruk, tapi juga tidak baik. Nah, cerita-cerita begitu juga bisa menjadikan sebuah novel percintaan itu menjadi menarik ya kalau bisa mengolahnya gitu. Nah, contohnya itu adalah novel Pulang ya dari Leila Eskudori, yaitu mengenai karakter pengungsi politik ya. Jadi ya ya apa namanya itu yang berbeda unik lah gitu ya. Lebih mudah bagi penulisnya untuk menemukan keunikan dari sebuah novel cinta dan juga mengolahnya menjadi menarik tuh. Jadi itu karakter anti-hero bisa juga membuat sebuah novel cinta yang ceritanya biasa-biasa. Ya kisah cinta ya biasa ya, walaupun saya bilang bagi pelaku cintanya pasti itu sangat romantis, pasti sangat emosional, tapi begitu diceritakan kepada orang lain melalui sebuah buku, ya orang lain itu belum tentu bisa menangkap nilai emosinya, makanya perlu ditambahkan unsur-unsur tambahan. Yang antara lain itu tadi, yang unsur yang kedelapan yang bisa ditambahkan adalah dengan membuat tokoh anti-hero gitu. Jadi itu yang kedelapan ya, unsur yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan adalah nanti yang akan saya bahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya adalah menggabungkan genre gitu. Jadi bisa saja ceritanya cerita cinta tanda petik biasa ya seorang pria dan wanita, tapi ditambahkan ke dalam sebuah genre misteri misalnya. Jadi misalnya ya ini adalah cinta cinlok di suatu tempat ya, di suatu tempat bekerja gitu kan itu biasa ya. Kita juga sering dengar atau bahkan mungkin kita sendiri teman-teman ada juga yang cinlok di lokasi kerja teman-teman gitu kan. Nah, itu bisa terjadi. Jadi ya karena kita anggap itu biasa, kalau misalnya hanya sekedar dibuat cerita novel yang cinlok antara pria dan wanita karena mereka punya watak sama itu bisa jadi biasa-biasa aja. Akan tetapi kalau genre novel roman tersebut kita gabungkan dengan genre misteri misalnya. Jadi misteri seorang misalnya peristiwa kejahatan yang harus dipecahkan oleh pihak kepolisian, pihak detektif gitu ya. Nah, detektifnya tuh meneliti kasus itu dan mencari para pelaku dari kejahatan tersebut gitu. Nah, itu akan kalau misalnya kemudian di dalam cerita misteri tersebut si detektifnya ada pria dan wanita gitu ya dan mereka saling bekerja untuk mencari pelaku kejahatan. Di antara mereka timbul rasa cinta itu kan pasti akan lebih menarik ya karena akan ada konflik kepentingan antara di satu sisi mereka secara profesional bekerja bersama untuk memecahkan satu kasus, di sisi lain mereka adalah sepasang kekasih gitu. Atau bahkan mungkin lebih ekstrim lagi, misalnya ternyata si polisi sudah berhasil menduga pelaku kejahatannya, tapi lagi mencari bukti. Misalnya pelaku kejahatannya wanita, polisinya pria. Nah, ketika polisi itu mungkin mendekati wanita itu untuk untuk bisa mengungkap kejahatannya, timbullah rasa cinta di antara mereka berdua. Nah, itu kan tentu bukan cinta biasa ya dalam petik ya, walaupun itu cinta di dalam dunia kerja juga ya, satunya adalah polisi, satunya adalah penjahat gitu kan. Nah, tapi mereka cinta cinlok tersebut bisa menjadi luar biasa ya karena dibuat setting misteri gitu ya. Yaitu tadi polisi mencintai seorang penjahat gitu ya, polisi pria dengan polisi wanita atau sebaliknya. Nah, tentu plot seperti itu dengan menggabungkan genre dari genre roman dengan genre yang lain itu menjadikan sebuah cerita tersebut menjadi lebih menarik ya, di mana cerita-cerita itu bisa digabungkan lebih jauh lagi gitu. Nah, kemudian yang ke-10 selain kita menggabungkan genre, kita juga bisa menarik membuat menarik sebuah novel genre roman adalah dengan membuat suara penulis yang autentik. Artinya si penulis kan pasti mempunyai nilai-nilai ya, mempunyai hal-hal yang ingin disampaikan. Nah, bisa jika itu digabungkan antara cerita cinta dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan, bisa jadi membuat novel tersebut menarik, teman-teman ya. Ini contohnya adalah novel Ayat Cinta ya dari Habibur Rahman El-Zarazi ya, di mana ini adalah menggabungkan antara tematik cinta dan keagamaan. Kalau tematik cinta mungkin tematik umum, tematik keagamaan mungkin itu adalah kompetensi dari penulisnya yang adalah lulusan pesantren ya. Nah, itulah menggabungkan nilai-nilai agama dan cinta menjadikan sebuah novel
itu menjadi menarik ya teman-teman ya. Jadi, ya hampir semua novel saya pun juga menggunakan pendekatan ini teman-teman. Jadi saya memang ada istilahnya menyisipkan ya nilai-nilai hijrah pada beberapa novel saya. Nah, nilai-nilai hijrah itu kan sebetulnya nilai-nilai otentik ya yang dari ya saya setidaknya sebagai muslim beranggapan bahwa manusia itu pasti bisa berubah menjadi lebih baik dan titik untuk berubahnya banyak hal gitu ya. Dan itulah itu yang saya masukkan ke dalam novel cinta gitu. Jadi misalnya novel Istri Salihah ya, novel Istri Salihah ini sebetulnya adalah kisah hijrah seorang wanita ya bernama Andini. Nah, dia adalah wanita metropolitan, bekerja di perusahaan lulusan dari universitas negeri terkenal di Jakarta, ya di Jabotabek. Kemudian dia bekerja di perusahaan besar, kemudian dia bertemu dengan rekan kerjanya dalam sering ketemu di lapangan ketika mereka melakukan event dan mereka jatuh cinta. Gitu. Nah itu tapi mereka juga ya karena mereka kehidupan kota besar ya metropolitan, mereka dekat dengan dunia malam, mereka sering ke diskotik, ke pub, ke tempat-tempat hiburan malam gitu. Nah itu kan akhirnya mereka menikah ya bahkan menikahnya itu mereka bukan menikahnya si prianya melamar wanita itu di sebuah diskotik gitu ya. Jadi ya menggambarkan ya bagaimana kehidupan mereka gitu. Nah dalam situasi seperti itu bagaimana bisa relevan dengan tema syarat saja untuk dapat dilakukan untuk menjadi istri salihah. Ya kan tetapi kan itu adalah perubahan ya dari kehidupannya dekat dunia malam untuk menjadi istri salihah pun mereka harus hijrah dulu. Yaitu mereka artinya mereka menjauhi kehidupan malam dulu ya. Itu mereka belum berubah menjadi lebih baik. Artinya mereka baru sekedar menghindari kehidupan malam, hiburan malam dan mereka lah baru pelan-pelan menambah pengetahuan mereka mengenai agama, merubah sedikit-sedikit kebiasaan buruk mereka menjadi kebiasaan yang baik. Misalnya si Adrian, suaminya yang tadinya terbiasa minum minuman keras, bagaimana mengurangi porsi minuman kerasnya dan bahkan menghilangkannya sama sekali. Itu baru perubahan-perubahan yang terlihat. Nah, belum lagi perubahan-perubahan di dalam ini mereka gitu ya, di dalam di dalam keseharian mereka, di dalam nilai-nilai agama yang mereka anut itulah sebagai muslim ya, bagaimana mereka untuk berubah gitu. Nah, inilah jadi itu adalah sebetulnya ada perjalanan hijrah ya, perjalanan hijrah dari sesuatu yang ekstrim itu kehidupan dunia malam sampai akhirnya si tokoh utama wanitanya Andini itu ya setidaknya di akhir cerita walaupun mungkin belum berhasil sepenuhnya tapi sudah mengarah kepada definisi ataupun juga predikat istri salihah. Nah, ini jadi saya memasukkan suara penulis autentik, artinya saya ingin menuliskan nilai-nilai hijrah di sini dan itulah yang saya masukkan ke dalam novel saya ini sehingga novel saya ini tidak sekedar kisah cinta seorang rekan mereka cinlok, rekan kerja menikah, akan tetapi menjadi lebih menarik karena ada perjalanan hijrah di sini ya dari suatu yang ekstrim ya dari kehidupan malam bergerak nantinya kepada menjadi istri salihah. Nah itu membuat novel ini menjadi menarik ya sehingga walaupun 330 halaman akan tetapi novel ini menjadi menarik untuk dibaca gitu. Nah jadi itu sih teman-teman nilai-nilai atau value-value yang dimiliki oleh penulis jika tepat dimasukkan ke dalam sebuah novel bergenre roman itu juga bisa membuat novel tersebut menjadi jauh lebih menarik. Eksplorasi penulisnya juga menjadi lebih mudah untuk dilakukan begitu. Nah, jadi itu sih teman-teman ya. Jadi ada 10 unsur-unsur yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah novel ataupun juga cerpen yang bergenre roman akan tetapi tetap itu membuat novel tersebut tetap menarik untuk disimak gitu ya teman-temannya. Jadi tetap novel tersebut jauh lebih menarik karena kita bisa menambahkan unsur-unsur tersebut. Nah, 10 unsur yang kita tambahkan tersebut ya seperti saya bilang itu tidak harus 10-10-nya dimasukkan dalam sebuah novel ya. Mungkin bukan hal yang nggak masuk akal untuk kita memasukkan semua unsur tersebut. Yang terjadi bukannya dengan menambah 10 unsur berarti menjadi 10 kali lipat menarik sebuah novel. Mungkin jadi malah semakin membingungkan ataupun juga membingungkan penulis dan membingungkan bagi pembaca karena menjadi terlalu kompleks dan menjadi tanda petik tidak terkendali oleh penulisnya dalam menulis gitu sehingga menjadikannya membingungkan lah bagi penulis itu untuk menulis novel tersebut gitu. Nah ini saya sebut secara ringkas sebenarnya karena ini sudah
hampir 3/4 jam lebih kita live, kita baru membahas satu topik, yaitu mengenai unsur-unsur yang bisa dimasukkan dalam sebuah novel roman sehingga novel tersebut menjadi jauh lebih menarik, lebih menjadi eksploratif, dan juga pembaca ingin membaca sampai halaman terakhir dari novel tersebut gitu. Nah, yang pertama adalah menggunakan budaya lokal yang kaya. Kan kita udah tahu ya, Indonesia tuh budayanya tuh sangat banyak gitu ya. Kita banyak suku, bangsa, banyak apa namanya bahasa, kemudian juga kita banyak pulau sehingga kehidupan budaya-budaya lokal itu banyak ya, dan itu menarik untuk diambil, untuk diolah sepanjang kita bisa mengolahnya dengan baik gitu, dijadikan dimasukkan dalam sebuah kisah cinta. Nah, itu yang pertama, kita menggunakan budaya lokal kita yang kaya. Yang kedua adalah kita juga bisa menggunakan unsur konflik generasi. Ya, jadi konflik generasi antara generasi muda dan generasi tua itu bisa menjadi unsur menarik dalam sebuah novel. Misalnya ya kisah cinta yang tidak setuju orang tua gitu. Dan itu kan berarti kan ada konflik generasi kan. Nah, itu menjadikan kisah cinta yang mungkin ada petik biasa-biasa saja menjadi jauh lebih menarik, karena di situ ada kisah cinta yang kemudian apa namanya menghadapi tantangan dari orang tuanya gitu. Nah, itu yang kedua, yaitu konflik generasi, unsur yang bisa kita masukkan untuk menambah daya tarik sebuah novel roman. Yang ketiga adalah realisme sosial, artinya kita memasukkan realitas kehidupan sosial, misalnya tadi kesenjangan ekonomi, itu misalnya itu membuat sebuah kisah dari novel roman itu menjadi menarik. Yang kisah cinta mungkin hanya biasa-biasa saja antara seorang siswa SMA dengan siswi SMA dalam satu sekolah, itu menjadi jauh lebih menarik ketika salah satunya berasal dari strata ekonomi atas, yang satunya strata ekonomi bawah, dan itu kan pasti akan menambahkan sebuah kisah yang lebih menarik gitu. Dan yang keempat adalah kita menggunakan dialek dan bahasa daerah ya. Jadi dialek bahasa daerah itu bisa kita pergunakan untuk membuat sebuah novel itu menjadi unik dan menjadi menarik. Tentu ya saya bilang tadi ya, kita penulis harus punya pemahaman yang baik mengenai budaya, bahasa daerah, dan dialek dari daerah yang dipergunakan dalam tema novel tersebut. Itu yang keempat ya, menggunakan dialek dan bahasa daerah. Yang kelima adalah menghadirkan isu-isu kontemporer. Jadi ya, isu-isu yang lagi in sekarang, yang lagi viral sekarang itu bisa dipergunakan dimasukkan ke dalam novel. Jadi misalnya isu lingkungan, membuat sebuah kisah cinta yang sangat menarik. Misalnya kisah cinta antara seorang aktivis lingkungan pria dengan seorang apa namanya manajer corporate relation ataupun juga public relation di sebuah perusahaan yang diduga merusak lingkungan. Mereka tadinya mungkin berkonfrontasi dalam sebuah negosiasi mengenai penyelesaian masalah yang terjadi, sehingga mereka timbul rasa cinta gitu. Dan jadi tentu kan akan konfliknya akan lebih menarik ya, karena di satu sisi mereka harus berjuang untuk kepentingan mereka masing-masing, di sisi lain mereka saling mencinta. Nah, itu tentu kan sebuah cerita kisah cintanya akan jauh lebih menarik kalau kita memasukkan unsur-unsur isu-isu kontemporer dalam sebuah jalan cerita gitu ya. Dan yang kemudian adalah gaya penulisan yang kreatif. Jadi ya gaya penulisan kreatif itu ya bisa macam-macam sih. Artinya ya bisa jadi terjadi perpindahan yang cepat antara dialog dari satu karakter yang lain. Bisa jadi menggunakan, kalau itu menggabungkan antara sebuah novel roman dengan novel fantasi, itu menjadikan latar belakang dari novel tersebut menjadi unik, sesuatu yang berbeda, karena memang fantasi ya bisa terjadi jalan ceritanya beda dengan dunia nyata kita sehari-hari ya. Itu tergantung imajinasi penulisnya tuh sampai seberapa jauh gitu, sehingga membuat cerita tersebut jadi unik. Nah, itu jadi unsur apa namanya gaya penulisan yang kreatif ya, yang bisa menambah daya tarik sebuah novel roman. Dan yang ketujuh adalah dinamika keluarga. Artinya dinamika keluarga, kehidupan keluarga yang berbeda dengan rata-rata kehidupan keluarga dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara gitu, yang membuat cerita tersebut menjadi menarik ya. Jadi misalnya ya kisah cinta di dalam keluarga yang baik-baik saja antara dua-duanya, pria dan wanita, ya itu tentu akan kalau tidak pintar mengolahnya akan membuat cerita tersebut jadi klise ya, menjadi biasa ataupun bahkan menjadi garing. Nah, tapi kisah cinta yang diolah dari kehidupan keluarga yang broken home, keluarga yang pecah, itu bisa menjadikan novel roman itu menjadi jauh lebih menarik gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah kita menggunakan karakter anti-hero. Artinya kita tidak ada hero di dalam novel tersebut, tidak ada tokoh protagonis yang
tanda petik hebat lah, protagonis yang bisa menjadi panutan, yang bisa menjadi panduan lah hidup lah yang begitu. Jadi tokoh yang biasa-biasa aja, tidak jelek, tidak juga baik, akan tapi itu kalau bisa diolahnya itu bisa menjadi sebuah eh, apa namanya, membuat menarik lah novel. Mungkin itu cerita bisa kita menggunakan tokoh yang lugu gitu. Nah, lugu itu kan bisa menjadi daya tarik dari sebuah tulisan tentunya kan. Nah, makanya lagi-lagi ya kita bisa menggunakan unsur dari sebuah karakter anti-hero itu untuk menarik sebuah novel gitu. Dan yang ke-9 adalah menggabungkan genre. Jadi artinya kita kalau kita merasa bahwa novel kita dengan hanya satu genre itu akan sulit ya untuk kita membuat sebuah apa namanya, membuat sebuah cerita yang menarik, kita bisa menggabungkannya dengan genre lain sehingga cerita kita menjadi jauh lebih menarik gitu. Nah, itu bisa kita gabungkan ya. Nah, kemudian yang 10 adalah suara autentik dari penulis. Artinya penulis bisa memasukkan nilai-nilai penulis dalam sebuah karya gitu ya. Jadi ya misalnya ya ini novel apa namanya, Cintaku Berawal dari Pesantren lah. Walaupun novel ini bukan novel cinta ya teman-teman ya, novel yang ya bisa dibilang novel yang inilah ya, apa cerita ini ya kehidupan anak-anak di pesantren, tapi kan ini saya bilang tadi cinta itu tidak berarti harus kisah cinta antara seorang pria dan wanita, tapi kisah cinta kasih antara teman, antara sahabat, kemudian antara seorang manusia apa seorang murid dengan gurunya, kalau di pesantren itu dengan ustadznya, dengan kiainya, itu tentu juga sebagai sebuah cerita cinta dan itulah bisa dimasukkan visi-visi nilai-nilai dari uh, saya sebagai penulis untuk masukkan nilai-nilai pesan-pesan religi dalam novel gitu ya. Walaupun juga bisa juga ya saya bilang ya di novel ini ya novel yang itu saya lihat ini jelas kisah roman ya, kisah roman cinta ya antara pria dan wanita. Di situ juga ada unsur hijrah dari seorang yang dekat dunia malam ingin menjadi lebih baik dan akhirnya ingin menjadi istri yang salihah. Nah, itu kan berarti saya memasukkan unsur-unsur value-value, nilai-nilai yang ada pada diri saya di dalam sebuah novel cinta. Bukan jadi cerita novel ini bukan sekedar cerita cinta antara seorang Andini dengan Adrian, tapi juga ada nilai hijrah di dalam novel Istri Salihah ini. Nah, inilah yang membuat kemudian sangat menarik sekali gitu sebuah novel yang memasukkan nilai-nilai dari penulis ke dalam novel tersebut. Ya, walaupun itu tergantung bagaimana apa nilai-nilainya. Ya tentu saya mempunyai target yang spesifik ya. Kalau novel ini kan Si Salihah, ya judulnya sudah ketahuan bahwa target pasarnya adalah Muslim dan Muslimah ya. Jadi ya saya tetap ketika membuat novel ini sudah punya target membaca siapa dan kemudian saya memasukkan unsur-unsur hijrah dalam sebuah kisah cinta sehingga menjadikan novel ini lebih menarik lagi gitu. Nah, itu sih teman-teman 10 hal, 10 unsur yang bisa ditambahkan dalam sebuah novel cinta sehingga nanti ceritanya bukan sekedar cerita cinta biasa ya tanda petik ya, tapi juga cerita cinta yang kompleks karena ya salah satu ataupun beberapa dari unsur tersebut yang 10 unsur tersebut bisa dimasukkan diramu dalam novel cerita cinta tersebut, novel ataupun cerpen cinta tersebut sehingga ceritanya menjadi jauh lebih menarik. Lagi-lagi tidak harus 10-10-nya teman-teman masukin ya. Bisa satu, bisa dua atau bisa lebih. Yang penting jangan sampai campuran dari unsur-unsur 10 unsur tersebut malah membuat cerita tersebut jadi bingung. Tadinya kita mau membuat kompleks sebuah novel percintaan, akan tetapi justru menjadikan novelnya nggak fokus, novelnya nggak apa namanya tidak terarah karena ya terlalu banyak unsur yang dimasukkan. Ya ibarat kita membuat makanan ya kalau memang resepnya udah ditentukan bisa ditambahkan 1, 2, 3 ya kita jangan menambahkan 10 karena ya tentu rasanya menjadi enak gitu. Jadi itu sih teman ya 10 apa namanya 10 unsur yang bisa dimasukkan dalam sebuah novel bergenre roman sehingga novel tersebut menjadi novel yang jauh lebih menarik gitu ya. Nah, itu apa namanya. Nah, sekarang setelah kita membahas mengenai unsur-unsur apa yang bisa ditambahkan ke dalam sebuah novel roman sehingga novel tersebut menarik, saya tertarik pada unsur yang ke-9 yaitu menambahkan genre pada genre sebuah novel roman. Jadinya novel tersebut
ataupun cerpen tersebut tidak hanya bergenre roman, akan tetapi menjadi gabungan antara genre roman dengan genre yang lain. Dan gabungan genre itulah yang membuat kisah cinta di dalam sebuah novel ataupun cerpen tersebut menjadi lebih kompleks dan lebih menarik untuk dibaca. Ya, jadi ada beberapa genre yang bisa digabungkan dalam sebuah novel roman secara tepat sehingga membuat novel tersebut menarik, teman-teman ya. Misalnya adalah gabungan novel roman dengan thriller ya, ketegangan dan misteri dalam cinta. Jadi ya bisa jadi sebuah cerita yang misalnya dekat dengan ketegangan gitu, misalnya dalam sesuatu masyarakat yang di dalam situ masyarakat tersebut dilanda kecemasan karena mungkin banyak gangguan dari dari musuh misalnya. Itu kan ada ketakutan dalam masyarakat tersebut. Nah, tapi jika kita membuat kisah cinta seorang pria dan wanita dan latar belakangnya adalah kehidupan masyarakat yang di bawah tekanan, yang di bawah pressure, yang di bawah ancaman bahaya, itu tentu bisa diolah lebih menarik ya. Bukan sekedar novel roman biasa, tapi novel roman yang juga digabungkan dengan novel thriller, novel misteri, sehingga menjadikan kisah cintanya menjadi lebih kompleks gitu. Ataupun juga gabungan antara novel roman dengan novel misteri, saya bilang tadi ya, kisah misteri kan, novel misteri itu adalah novel yang biasanya membahas mengenai suatu kejahatan, kemudian inti ceritanya adalah mencari pelaku kejahatannya. Nah, bisa jadi ketika dalam sebuah novel percintaan, hubungan kerja itu terjadi antara detektif yang menyelidiki kasus tersebut. Jadi ada detektif wanita, detektif pria, dan mereka saling jatuh cinta. Itu tentu akan menambah menarik kisah cinta tersebut karena ada latar belakang mereka melakukan pengungkapan kasus gitu. Ataupun bahkan ekstrimnya saya bilang tadi, misalnya detektifnya pria, pelaku kejahatannya wanita, detektif itu sedang menyamar untuk mendekati wanita itu untuk mengetahui kejahatannya seperti apa. Nah, justru mereka saling jatuh cinta. Nah, itu kan kisah jatuh cinta sebetulnya biasa-biasa saja menjadi kompleks karena ya digabungkan dengan genre misteri dan terjadi kisah cinta antara polisi dan penjahat gitu. Nah, itu sih teman-teman salah satu ya. Jadi genre novel roman bisa digabungkan dengan genre yang terkait dengan cerita cinta antara seorang penegak hukum dengan pelaku kejahatan misalnya. Itu membuat gabungan antara genre roman dengan genre genre misteri itu menjadi menarik. Kemudian genre yang lain adalah roman sejarah dengan cinta. Jadi kita bisa saja membuat kisah cinta yang mungkin kisah cintanya fiktif ya, akan tetapi dia menggunakan latar belakang kisah nyata yang terjadi, sejarah yang terjadi. Misalnya kisah cinta di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dulu ya. Kita kan tahu ada film ataupun ada juga novel. Teman-teman mungkin yang 10-20 tahun lalu pernah nonton ya film Nagabonar ya. Itu kan sebetulnya ya kisah cinta biasa aja gitu. Bisa ya istilahnya kisah saya bercerita tadi lah kisah cinta antara polisi dengan penjahat lah kan. Ya anggapannya si Nagabonarnya adalah polisi orang baik ya karena dia pejuang kemerdekaan, sementara si tokoh wanitanya saya lupa namanya siapa tapi pemerannya Nurul Arifin ya kalau nggak salah. Nah itu adalah perempuan keturunan Belanda ya, jadi dianggap tanda petik penjahat ya dari sisi Indonesia ya karena adalah penjajah gitu. Nah tapi kemudian timbul rasa cinta di antara mereka gitu. Nah sebetulnya itu kisah cinta biasa antara penawan dengan tawanan, akan tetapi karena dilatar belakangi dengan kisah lain, yaitu dengan kisah sejarah perjuangan Indonesia, menjadikan novel dan film tersebut menjadi kaya ya, menjadi kompleks, menjadi menarik, sehingga ya lebih menarik daripada sekedar kisah cinta biasa antara orang yang ditawan dengan orang yang menawan kalau tidak dilatar belakangi dengan sebuah kisah sejarah tertentu. Nah itu contoh ya teman-teman ya dari sebuah roman sejarah yang digabungkan dengan roman bergenre cinta gitu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah roman dengan elemen fiksi ilmiah. Jadi bisa jadi ya itu tadi dalam sebuah fiksi ilmiah ya kita misalnya bisa terjadi misalnya saya bilang tadi ya kisah cinta antara rekan sekerja. Itu bisa jadi cerita yang biasa-biasa aja gitu. Akan tetapi kalau kita gabungkan dengan genre fiksi ilmiah misalnya di dalam film Star Trek kan, film Star Trek itu ataupun Star Wars itu kan film fiksi ilmiah kan, ataupun katakanlah novel fiksi ilmiah. Dan ada kisah cinta di situ ya. Kisah cintanya tentu akan jauh lebih menarik daripada kisah cinta rekan kerja biasa karena
walaupun mereka rekan kerja di dalam pesawat Starfleet ya di film Star Trek ya mereka bukan orang melihatnya bukan hanya sekedar bercerita mengenai kisah cinta antara rekan kerja, tapi kisah cinta antara rekan kerja di sebuah pesawat luar angkasa dan itu kan membuat kisah cintanya menjadi unik dan menarik untuk diikuti gitu dan bagi penulisnya juga lebih mudah untuk mengolah eh, cerita dengan keunikan menggabungkan antara genre roman dengan genre fiksi ilmiah. Itu contohnya ya. Kemudian juga bisa kita menggabungkan novel roman dengan novel komedi gitu kan ya. Kan seringkali eh, kisah cinta yang dilatar belakangi dengan apa digabungkan dengan genre komedi, genre yang menceritakan cinta itu dengan hal yang lucu, hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kisah cinta tadi terhindar dari kebasian ataupun dari plain, dari klise ya, karena ya ada unsur komedi di situ. Jadi bisa dimasukkan genre roman dengan genre komedi untuk menambah daya tarik dari novel tersebut gitu. Dan kemudian juga bisa digabung dengan genre roman dengan genre petualangan. Jadi misalnya contoh film ya, kalau teman-teman pernah lihat film apa tuh saya lupa nama film petualangan gitu ya ini Indiana Jones misalnya ya kan itu cerita petualangan kan apa namanya kalau misalnya kita menempatkan kisah cintanya misalnya Indiana Jones dengan seseorang di dalam kejuaraan petualangannya tentu kisah cinta tersebut akan menjadi menarik dan menantang karena kisah cinta digabungkan dengan kemenebar apa keinteresan ataupun juga ketertarikan dari sebuah cerita petualangan gitu kan. Sehingga gabungan dari dua genre tersebut membuat ceritanya tidak menjadi datar saja ya, bukan saya cerita tadi kisah cinta antara anak remaja SMP dan SMA atau antara anak SMA di dalam sebuah sekolah ya itu akan garing-garing aja kalau kita tidak menggabungkan unsur lain ataupun juga kita menggabungkan genre. Nah, kalau misalnya kisah petualangan anak SMA dan mereka saling jatuh cinta tapi mereka petualangan misalnya mereka melakukan perjalanan pendakian gunung bersama gitu ya beberapa antara kelompok pecinta alam pria dan wanita di situ timbul rasa cinta. Nah, tentu akan menarik daripada sekedar cinta kisah cinta anak SMA biasa di kelas ya. Akan jauh lebih menarik ketika dilakukan misalnya di kegiatan pecinta alam misalnya kan itu unsur petualangan di situ. Nah, itu sih teman-teman jadi bisa juga genre roman digabungkan dengan genre petualangan untuk membuat cerita roman yang tadinya biasa-biasa saja kemudian bisa di-upgrade, dieksplorasi menjadi cerita roman yang menarik gitu ya, cerita cinta yang menarik. Dan kemudian yang selanjutnya adalah gabungan roman dengan horor. Kalau itu ya ini ya pasti akan menjadi unik ya, artinya cerita horor, mungkin cerita cerita dunia lain gitu ya, tapi di sini ada kisah cinta juga. Misalnya mereka terjebak di suatu ada seorang pria dan wanita mereka melakukan apa namanya tersesat gitu. Kemudian mereka apa namanya mendekati tempat yang angker lah, tempat yang mistis dan situ mereka ada cerita-cerita mistis tentu ya dari sekedar cerita seorang yang tidak terpaksa bertemu karena suatu keadaan kemudian dibuat rasa cinta itu akan biasa saja kalau tidak ditambahin dengan bumbu-bumbu tadi cerita cerita mistis ya misalnya ya di tempat-tempat mistis tadi. Nah itu jadi bisa gabungan antara cerita horor dengan cerita cinta itu membuat cerita cinta yang bisa jadi biasa-biasa saja menjadi luar biasa kalau bisa mengolah dan menggabungkannya gitu. Nah itu contoh lagi ya penggunaan menggabungkan genre yang bisa menambah unsur menarik dari sebuah novel roman ya. Itu yang ke-9 ya. Kemudian bisa juga kita menggabungkan kisah roman dengan kisah sejarah ya. Jadi ya tadi yang cerita Naga Bonar misalnya. Itu kan sebetulnya Naga Bonar adalah kisah cinta adalah Naga Bonar yang menawan dengan seorang wanita Belanda ya, atau keturunan Belanda. Pemerannya Nurul Arifin saya lupa nama tokohnya siapa. Itu dan mereka jatuh cinta akhirnya. Sebetulnya kan antara yang ditawan dan menawan jatuh cinta itu cerita biasa kan, tetapi ya itu di backgroundnya adalah cerita sejarah perjuangan Indonesia ya, membuat cerita tersebut menjadi menarik karena ya ada unsur-unsur perjuangan di situ gitu ya. Ataupun juga misalnya sejarah, mungkin kalau buat sejarah Indonesia cerita apa namanya pada sejarah di Eropa gitu ya, pada zaman Napoleon atau zaman siapalah gitu. Tokohnya fiktif tapi karena di latar belakangi dengan cerita sejarah dan cerita sejarah tersebut dikemukakan secara detail akan lebih menarik bagi orang untuk membacanya karena tidak sekedar membaca sebuah novel roman akan tapi juga ada cerita sejarah di situ. Nah,
Jadi ya itu sih teman-teman ya, ternyata penggabungan genre itu juga bisa membuat sebuah novel roman yang tadinya biasa-biasa mungkin ya karena penulisnya kehabisan ide ataupun juga penulisnya mungkin salah menetapkan ide atau gagasan di awal dan ternyata dia merasa bahwa ceritanya itu menjadi datar, bisa aja kemudian dia menggabungkan dengan genre lain sehingga membuat cerita cintanya itu menjadi menarik untuk disimak dan diikuti gitu teman-teman ya. Jadi itu sih teman-teman ya, kurang lebih. Jadi saya sudah telah membahas dua hal. Yang pertama adalah 14 unsur yang bisa dimasukkan dalam sebuah novel roman sehingga menjadikan novel roman yang tadinya biasa-biasa menjadi novel roman yang luar biasa. Dan yang kedua adalah saya membahas lebih detail lagi yaitu mengenai penggabungan antar genre sehingga membuat novel roman itu menjadi luar biasa ya, yang awalnya adalah novel biasa. Ya mungkin sekarang saya akan sekedar memberikan contoh ya beberapa novel Indonesia kekinian. Karena kalau saya menyebutkan contoh novel di luar, teman-teman mungkin belum pernah membacanya kan. Tapi kalau saya sebut beberapa novel yang telah berhasil mengolah eh, kisah romannya menjadi lebih menarik karena menggabungkan antar genre roman dengan genre yang lain. Teman-teman sebagian pernah membacanya, minimal sebagian pernah mendengar mengenai novel tersebut ya. Yang udah pasti saya yakin teman-teman pernah dengar tuh pasti novel Supernova ya dari D. Lestari. Nah itu kan sebetulnya menggabungkan unsur antara sebuah genre roman dengan genre cerita fantasi. Ya, jadi di dalam cerita tersebut ya apa penulisnya D. Lestari itu menggabungkan yaitu kehidupan kompleks ya di latar belakang yang kompleks, gabungan antara fantasi dengan sejarah. Kemudian yaitu dia menceritakan tokoh-tokohnya yang adalah tokoh-tokoh fantasi dari novel tersebut eh, dalam sebuah cerita yang sangat dinamis ya, artinya pergerakan antara dialog antara satu karakter dengan karakter lain itu bergerak cepat. Nah, jadi itu gabungan antara tiga, tim Supernova itu gabungan antara tiga genre. Jadi di antara genre roman, genre fantasi, dan genre sejarah, yaitu tentu kompleks membuatnya ya. Tapi ya kalau kaliber Di Lestari ya artinya bisa membuat cerita tersebut menjadi sebuah novel ya dengan kekompleksan tersebut, dan karena novel ini termasuk novel yang bestseller yang laris ya berarti pembaca secara umum bisa menerima kan, jadi walaupun ceritanya kompleks akan tetapi bisa mengolahnya dengan bahasa yang sederhana sehingga rata-rata pembaca novel itu bisa membaca novel tersebut gitu. Itu yang pertama ya, Supernova yang menggabungkan antara genre roman, genre fantasi dengan genre sejarah. Kemudian yang kedua, misalnya contoh novel Negeri Lima Menara ya. Eh, Novel ini apa namanya bercerita tentang petualangan dan pertemanan. Jadi ya itu tadi ya, berarti novel ini menggabungkan antara novel roman dengan novel petualangan. Jadi ya itu tadi ya. Itu kalau contoh luar negerinya kan saya sebut tadi Indiana Jones. Kalau contoh dalam negerinya ya novel Negeri Lima Menara ya, di mana ya latar belakangnya ya, menggunakan genre petualangan untuk menceritakan kisah cinta. Yang ketiga adalah novel Pulang ya dari Leila Eskudori. Itu roman yang dengan background sejarah dan politik. Jadi ya di sini berarti novel tersebut walaupun novel cinta ya, novel roman, akan tetapi juga menggabungkan dengan novel sejarah ya. Berarti kan ini menggabungkan genre roman dengan genre sejarah dan juga politik ya. Politik kan terkait dengan sejarah juga gitu, dan mungkin ada juga unsur-unsur masukkan isu-isu kontemporer di dalam novel tersebut. Misalnya isu-isu kemerdekaan, isu-isu apa namanya, isu-isu perjuangan. Nah, itu kan berarti kan bisa jadi menjadi tiga genre bahkan ya. Genre apa namanya? Genre sejarah, kemudian juga genre roman dan juga genre yang membahas mengenai isu-isu kontemporer gitu ya. Jadi eh, ini adalah contoh gabungan genre ya dalam sebuah novel. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah novel dari D. Lestari lagi, yaitu novel Perahu Kertas. Jadi novel ini adalah eh, gabungan antara novel roman dan novel petualangan ya. Jadi ya kita udah ada dua contoh ya di Lestari. Dia yang pertama membuat Supernova menggabungkan novel roman dengan novel apa namanya, dengan novel fantasi serta novel sejarah juga.
genrenya dan juga dia juga menulis menggabungkan novel bergenre roman dengan novel bergenre petualangan gitu ya. Jadi apa namanya ya inilah contoh bahwa novel-novel yang penggabungan genre pun juga bisa menghasilkan novel yang menarik. Terbukti ada novel-novel bestseller yang saya tadi sebutkan itu ya novel-novel yang memang bisa menerapkan gabungan genre roman dengan genre lain menjadikan sebuah novel yang menarik gitu ya. Ya kemudian ada novel berikutnya adalah novel 5 cm dari Doni Dirgantoro. Ini bercerita gabungan antara novel roman dengan novel petualangan. Ya dari saya sebut lah ya contoh kisah cinta itu bisa menarik kalau misalnya kisah cinta anak SMA kalau tidak bercerita di kelas tapi bercerita di sebuah perjalanan menuju puncak gunung karena mereka adalah dari kelompok pecinta alam. Nah, novel 5 cm ini juga bercerita mengenai novel menggabungkan novel roman dengan novel petualangan di mana kisah cintanya adalah di antara para uh, mereka petualang yang ingin sedang mendaki gunung gitu ya. Ada kisah cinta di situ. Nah, itu menjadikan tentu kisah cintanya lebih menarik ya. Ini contoh ya. Kemudian yang keenam adalah novel lagi-lagi dari di Lestari ya, Kesatria, Putri dan Bintang Jatuh. Jadi ya ini gabungan antara novel roman dan fantasi ya. Karena kalau bicara pangeran, bicara putri kan itu condong kepada novel dengan genre fantasi. Akan tetapi di situ ada kisah cinta juga kan ya. Berarti ya ini menggabungkan antara novel roman dengan novel fantasi ya. Kehidupan dunia lain. Tanda petik dunia yang bukan dunia keseharian kita. Karena memang ini adalah fantasi dari penulisnya mengenai suatu dunia imajiner sebagai latar belakang dari kisah tersebut gitu ya. Nah itu jadi gabungan antara novel roman dengan novel fantasi. Kemudian yang berikutnya adalah novel Ayat-Ayat Cinta. Tadi sudah sempat saya bahas ya. Ini dari Habibur Rahman El Sarazi. Ini menggabungkan antara novel uh, kisah cinta dan juga novel agama. Jadi sini ada unsur-unsur value, unsur-unsur nilai dari penulis yang dimasukkan ke dalam novel tersebut. Berarti kan ini terkait juga dengan novel dengan genre menggunakan isu-isu tertentu ya novel-novel yang sifatnya menggunakan isu tertentu digabungkan dengan novel-novel yang adalah novel roman gitu. Jadi ini sih contoh teman-teman ya bahwa lagi-lagi penggunaan gabungan genre itu bisa membuat sebuah novel itu menarik walaupun itu bukan ya saya bilang menulis itulah hal yang unik ya. Tidak semua metode, tidak semua tips, tidak semua cara-cara itu bisa diterapkan secara mutlak gitu. Artinya bisa digabungkan semua tips yang ada ataupun juga menggunakan tadi saya sebut ada 10 tips untuk menambahkan unsur menarik sebuah novel roman akan tetapi mungkin kita bisa pergunakan 1-2 aja cukup. Yang penting kita bisa mengolahnya menjadi novel tersebut menarik. Tidak harus 10 untuk membuat novel roman itu menjadi menarik gitu. Yang penting kita bisa menggunakan unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu untuk membuat sebuah novel roman itu menjadi sebuah novel yang menarik gitu. Nah, itu sih kurang lebih teman-teman ya. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya bahas, tapi ya karena memang sekarang sudah cukup malam ya, jadi ya kita sudah dulu sampai sini ya. Karena untuk live besok ya sekitar jam setengah 10, jam 10 ya teman-temannya, insya Allah bisa kita mulai. Ya mungkin saya akan lanjutkan materi ini ataupun juga saya bisa mencari materi lain kalau saya anggap mungkin materi itu lebih cocok untuk teman-teman ya. Jadi tapi teman-teman masih bisa request sih artinya apakah teman-teman mau melanjutkan menggunakan materi ini ataupun juga menggunakan materi-materi yang lain gitu. Nah, jadi itu sih teman-teman ya saya bercerita mengenai panjang mengenai novel ya bahkan saya sempat spill beberapa novel saya tapi ya karena waktu saya tidak sempat spill produk-produk yang lain ya teman-teman ya. Jadi ya itu sekedar ini ya teman-temannya kalau apa namanya setidaknya ya saya sudah menjelaskan mengenai materi mengenai menulis dan juga kaitannya dengan buku ya. Sementara kalau produk-produk lain itu ya yang ada di Talas itu hanya apa namanya kalau memang tidak sempat dibahas ya nggak masalah sih toh masih ada live-live berikutnya teman-teman mungkin masih bisa juga ya melihat apa namanya di etalase ya yang mungkin yang menarik yaitu teman-teman yang biasa live streaming juga ataupun akan mencoba live streaming yaitu teman-teman bisa mencoba ini ya produk display putar ya apapun produk teman-teman yang teman-teman jual selama itu masih tidak bukan produk yang besar teman-teman bisa menggunakan produk ini ya gitu ya bahkan buku yang tergolong besar pun itu bisa ya apalagi hanya sekedar
kosmetik ataupun juga produk-produk elektronik lainnya seperti ini ada flash disk ataupun juga ada card reader. Nah, itu jelas bisa ditempatkan di meja putar ini ya. Jadi akan menjadikan lebih menarik gitu. Nah, untuk contoh menggunakan meja putar ini ya kebetulan setelah saya live ini co-host saya ya istri saya akan melanjutkan live karena dia memang sebetulnya baru belajar live ya. Mungkin minggu depan insya Allah sudah live di akun dia sendiri ya, akun produk wanita ya, fashion muslim dan juga produk-produk skincare. Kan tapi sekarang masih proses belajar jadi sementara nebeng seperempat jam di belakang live saya untuk latihan belajar sehingga nanti ketika sudah running akun sendiri dia dapat melakukan live dengan sudah terbiasa lah ya. Jadi mudah-mudahan terhindar dari pelanggaran gitu ya. Ya seperti ya saya menempatkan ini meja putar dan juga lampu RGB ini kan sebetulnya upaya ya banyak yang bilang dua alat ini bisa membuat efek gerakan dari sebuah live sehingga ketika kita mungkin sedang kehabisan ide, kemudian kita juga tidak melakukan gerakan, kita mungkin tidak bersuara, ya setidaknya bisa dibantu oleh dua alat ini sehingga membuat layar live-nya juga terjadi ada gerakan gitu. Jadi ya mungkin terhindar dari resiko ya karena ada gerakan-gerakan yang apa namanya bisa dibantu oleh alat ini gitu, alat-alat yang bisa menunjang kegiatan live teman-teman ya. Jadi ya ini ya seperti saya contohkan ya ini meja putar ini juga nggak terlalu mahal kan teman-teman. Kemudian juga lampu LED RGB itu juga bisa ini sih apa namanya membantu dalam live ya. Nah, itu teman-teman ya sekarang berikutnya sesi sebelum saya akhiri sesi ini yang insya Allah saya lanjutkan lagi besok sekitar jam setengah 10 dengan tema-tema sharing menulis yang lain. Seperempat jam ke belakang akan diisi oleh istri saya ya sebagai co-host untuk dia latihan menerangkan produk ya, spill produk sebelum dia minggu depan sudah menjalankannya sendiri di akunnya sendiri untuk produk-produk wanita seperti fashion muslim dan juga produk skincare ya. Untuk saat ini kita akhiri dulu dan saya akan dilanjutkan oleh istri saya untuk latihan untuk produk skincare ya. Kalau teman-teman kebetulan ada yang wanita ya, ya apa namanya bisa melanjutkan mengikuti live ini seberapa jam ke belakang untuk menjelaskan mengenai produk skincare ya akan dibawakan oleh istri saya sebagai co-host ya sebelum dia minggu depan insya Allah sudah bisa live sendiri ya di akun sendiri untuk produk-produk yang dia tawarkan karena kalau produk saya kan kebanyakan buku ya buku elektronik dan juga produk-produk IT sehingga ya untuk produk wanita akan di istri saya punya akun sendiri ya dan untuk itu dia perlu belajar nih saat ini untuk dapat live dengan baik gitu ya di minggu depan di akunnya sendiri. Demikian teman-teman, terima kasih telah 1,5 jam ini mengikuti live mengenai sharing menulis. Semoga dapat berguna bagi teman-teman dan jika ada yang ditanyakan teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar atau besok mungkin bisa ikut lagi live sekitar jam setengah 10 sampai jam 11 mengenai sharing menulis. Apapun teman-teman yang ditanyakan mengenai dunia tulis menulis teman-teman bisa sampaikan kepada saya dan insya Allah saya bisa jawab ya. Demikian teman-teman, selanjutnya waktu saya berikan kepada istri saya untuk melanjutkan mengenai produk skincare ya, sebagai latihan sebelum minggu depan di akun dia sendiri. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Cepat ngomong, jangan diam ngomong. Malam teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini perkenalkan saya Titin. Kali ini saya akan membawakan produk skincare ya dari original. Ini saya susun dulu ininya biar teman-teman bisa lihat produknya apa aja yang didapat jika teman-teman membeli skincare dari original. Produk skincare original ini termasuk produk yang viral ataupun lagi laris di TikTok ya teman-teman ya. Nah yang saya bahas ini produk skincare original ini
terdiri dari 7 paket. Nah, yang saya paketnya ya terdiri dari 7 paket, yaitu paket acne kit atau paket acne, kedua paket brightening kit, ketiga paket glowing kit, keempat paket barrier kit, kelima paket brightening kit, keenam paket aging kit, ketujuh paket aging kit 2 ya teman-teman ya. Nah, untuk paket acne kit itu dipakai untuk wajah yang berjerawat ya teman-teman ya, berminyak dan berjerawat itu pakainya acne kit. Sedangkan untuk paket barrier kit dipakai untuk wajah yang kusam, iritasi, berkomedoan, wajahnya kasar, itu pakai barrier kit ya teman ya. Sedangkan untuk paket glowing itu untuk mencerahkan wajah kita ya teman-teman ya. Sedangkan untuk paket brightening kit itu dipakai untuk wajah yang bernoda hitam atau berflek, mempunyai flek juga, noda bekas jerawat ya teman-teman ya. Sedangkan untuk paket eksplantasi untuk wajah yang berpori, berkemudian ya teman-teman ya, wajah yang berpori dan kemudian untuk eksplantasi. Sedangkan untuk paket aging kit untuk wajah yang timbul penuaan ya, kayak kerutan halus kayak gitu ya teman-teman ya. Bedanya dengan paket aging kit 2 dapat retinol ya teman-teman ya. Nah, yang saya akan bahas itu paket brightening kit yang terdiri dari 6 piece ya teman-teman ya. Apa aja yang didapat paket brightening kit, yaitu facial wash, kedua dapat toner, dapat serum Hyalusi serum, moisturizer, egg cream ya teman-teman ya. Terus paket sunscreennya. Nah, paket yang terdiri dari 6 ini lagi diskon teman-teman ya. Harganya dari 300 jadi 161. Nah, harga 161 ini cuma nggak lama ya teman-teman, ntar akan balik lagi ke harga 190-an atau berapa ya. Nah, kalau teman-teman mau langsung di check out aja ya kalau misalkan dapat harganya 161-an ya. Nah, untuk pemakaian paket brightening kit ini dipakai untuk wajah yang ada noda hitam, noda bekas jerawat, terus yang berflek ya teman-teman ya. Sedangkan urutan pemakaiannya untuk facial wash dipakai untuk facial wash itu dipakai untuk mengangkat kotoran di muka kita ya teman-teman ya. Facial wash dipakai baik kotoran debu ataupun kotoran bekas make up ya teman-teman ya. Facial wash ini dipakai pagi dan malam ya teman-teman ya. Setelah pakai facial wash, kita memakai toner ya teman-teman ya. Toner itu mengangkat untuk tonernya sendiri dipakainya seminggu 2 kali ya teman-teman, pada malam hari aja. Setelah pakai facial wash, untuk kegiatan rutinnya ya teman-teman ya, kita menggunakan serum ya. Untuk paket brightening kits ini dapatnya Hyalusi serum ya. Fungsinya untuk
menghilangkan noda hitam, noda bekas jerawat, atau flek pada muka kita ya teman-teman ya. Nah, setelah memakai yellow serum, tunggu berapa menit, kita pakai serum ya. Kalau teman-teman beli yang ini dapat serum, dipakai untuk mata panda ataupun matanya ada lingkaran hitamnya ya teman-teman ya. Jadi ini efektif untuk menghilangkan mata panda ataupun lingkaran hitam di mata kita. Setelah itu tunggu berapa saat, terus kita memakai moisturizer ya teman-teman ya. Moisturizer ini fungsinya untuk mengenyalkan kulit kita ya teman-teman agar tidak kering. Ini kan bening nih teman-teman. Ini moisturizer ini ringan ya teman-teman ya di kulit kita ya. Setelah pakai moisturizer, baru kita memakai sunscreen ya teman-teman ya. Nah, sunscreen ini dipakai terutama ketika kita keluar rumah, itu wajib pakai sunscreen ya teman-teman ya. Nah, setelah itu baru kita memakai make up yang lain, make up yang kita gunakan. Nah, itulah urutan pemakaiannya untuk paket brightening ya teman-teman ya. Untuk malam hari kita bisa memakai facial wash untuk mengangkat kotoran debu, baik itu debu ataupun sisa-sisa make up yang kita pakai untuk siang hari. Nah, setelah itu kita bisa memakai moisturizer, dan sebelum pakai moisturizer untuk malam harinya kita bisa pakai serum ya. Serum ini pakai untuk pagi hari. Sebelum malam hari bergantian kita memakai toner ya teman, setelah facial wash pakai toner dan memakai moisturizer ya teman-teman ya. Sedangkan untuk kulit yang berjerawat, yang berkulit minyak dan berjerawat, memakainya acne ya teman-teman ya. Pemakaiannya juga hampir sama dengan paket brightening, cuma yang membedakan di serumnya ya teman-teman ya. Serumnya saja yang membedakan. Sedangkan untuk kulit yang breakout, iritasi, pakainya yang barrier ya, barrier kit ya teman-teman ya. Sedangkan untuk kulit kusam, kemudian kering, nah pakainya yang eksfoliantasi ya teman-teman ya. Sedangkan untuk anti aging untuk mengurangi kerutan halus ya teman-teman ya. Aging kit 2 dapat retinol ya teman-teman ya. Yang pasti untuk hari ini dan besok tuh harganya masih dapat diskon ya teman-teman ya, 161. Untuk besok-besoknya atau lusa belum tentu dapat harga 161 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman berminat bisa langsung CO ya teman-teman ya, soalnya harganya bisa berubah ya. Kalau misalkan teman-teman dapat harga 161 itu masih dapat harga diskon ya teman-teman ya. Kalau nggak diskon biasanya dapat harga sekitar 190-an ya, 180 lebih, hampir 190. Nah, untuk pemakaian serum bisa dipakai untuk pagi hari dan malam hari ya, sehingga
lingkar hitam atau mata panda di mata kita tuh akan cepat menghilang ya teman kalau kita rajin memakai serum ya. Kalau teman-teman rajin menggunakan paket brightening untuk noda hitam dan noda bekas jerawat itu perlahan-lahan akan menghilang ya teman-teman ya, asal kita rajin. Nah, itu sih urutan pemakaian paket brightening kit ya teman-teman ya, yang terdiri dari 6 piece. Itu sangat, menurut saya itu sangat murah ya teman-teman ya, tidak ramah lah di kantong kita. Kalau teman-teman dapatin harga 161, segera dicek ya teman-teman ya, soalnya lusa, takutnya lusa udah harganya udah berubah gitu, nggak 161 lagi. Kalau saya paling yang saya rasakan di pakai original tuh, produknya tuh ringan ya di muka kita, jadi bisa di blend dengan make up yang akan kita pakai ya teman-teman ya. Nah, dan produknya juga nggak mahal, cukup ramah lah di kantong kita, apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga yang seperti saya ya. Cukup dengan harga 161 terus cukup apa ya, cukup kita sebagai ibu rumah terbantu dengan harga tersebut, tidak mahal ya. Oh ya, di situ kan ada tulisannya pre-order, itu biasanya sih sekitar seminggu atau 2 minggu ya teman-teman ya, tidak nyampe 30 hari. Kemarin pas saya ngambil paket brightening ini nggak nyampe seminggu juga udah dikirim. Nah, itu aja sih yang akan saya sampaikan mengenai skincare The Original yang sedang laris dan viral di TikTok ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman berminat segera CO ya teman-teman ya. Takutnya harganya akan naik lagi kalau teman-teman tidak segera CO, ntar menyesal loh. Untuk sekarang masih teman-teman mendapatkan harga murah ya, 161.000 aja. Nah, kalau teman-teman berminat segera CO ya teman-teman ya. Nah, itulah pembahasan skincare hari ini. Terima kasih ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan kalau masih ragu untuk kulit-kulit teman-teman. Yang pasti untuk kulit yang kulitnya yang berpori, iritasi, komedoan, kusam, pakainya eksfoliasi ya teman-teman ya. Sedangkan untuk mencerahkan kulit kita pakai yang glowing kit ya teman-teman ya. Sedangkan untuk brightening kit untuk kulit yang bernoda, bekas jerawat, turun flek, pakai yang brightening kit ya teman-teman ya. Sedangkan untuk anti aging kalau untuk jerawatan itu pakai yang anti aging ya kak ya. Kalau jerawatnya banyak ya pakai yang pakai yang acne ya kak ya,
untuk yang jerawatan ya Kak ya. Bisa juga yang pasti untuk jerawatnya pakai yang akne dulu ya Kak ya, hilangin dulu jerawatnya baru kita pakai perawatan yang lain. Untuk sedangkan itu untuk perawatan dari luar, sepengalaman saya untuk jerawatan itu kita makannya untuk dari dalam juga harus kita jaga ya. Misalnya kalau saya tuh jerawatan ketika kita makan pedas, kurang makan sayur ataupun buah, itu berpengaruh sekali. Nah, untuk pemeliharaan kita agar mudah nggak jerawatan tuh kita sering cuci muka ya. Habis kita dari luar, kita sering cuci muka jadi menjaga kebersihan kulit ya Kak ya. Cuci mukanya sih kalau saya nggak usah apa, pokoknya sering cuci muka dan jaga ini. Dan yang pasti untuk kalau kakak pakai skincare untuk Origin sendiri pakai yang acne ya Kak ya. Iya, kalau kakak suka seblaknya boleh makan seblak tapi jangan pedes ya Kak ya. Itu sih pengalaman saya selama ini. Kalau ketika saya jerawatan saya akan ngurangin pedes. Kalau bagus lagi kalau misalkan kakak makan sayur. Makan sayur, kalau misalkan kakak nggak suka sayur dikunyah ya, kayak anak saya tuh di jus juga bisa kak. Jadi misalkan kak bayam atau buah ya kak ya, itu bagus buat perawatan tubuh kita. Yang pasti kita untuk kulit yang mudah jerawat tuh, kalau dari dalam tuh jangan terlalu sering makan pedas, sering makan buah dan sayur. Terus goreng-gorengan juga ketika jerawat kita muncul agak dikurangi ya kak ya. Jangan dihantam terus pakai gorengan gitu. Sedangkan untuk dari luar itu kita sering cuci muka. Nah, kalau kakak mau pakai skincare, pakainya ya acne ya kak ya. Mungkin ada pertanyaan lagi ya kak ya. Oh iya sih kak, The Origin selain worth it juga ini ya kak ya, ramah di kantong ya. Apalagi bagi ibu-ibu IRT kayak saya. Iya kak, sama-sama. Kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi, kalau saya bisa jawab, saya akan bantu berdasarkan pengalaman dan apa ya, yang pengalaman saya lah selama ini gitu. Nah, mungkin untuk kakak Yes, terima kasih ya sudah bergabung. Saran ibu kurangi seblaknya dan banyak minum sayur, makan sayur dan makan buah ya kak ya. Jangan lupa pakai acne kitnya ya kak ya. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya. Nah, kalau enggak, sampai sini dulu ya. Besok kita sambung lagi. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih ya. Selamat malam.